Sebenarnya Oke, boleh. jurusan aktuaria itu bahas apa aja itu, Ken? Hallo liebe Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Halo Ken, gimana nih? Halo. Alhamdulillah baik, sehat juga alhamdulillah. Gimana nih Oke, Bagas? Alhamdulillah aman selalu, insya Allah. Oke, Alhamdulillah. jadi di video kali ini nih kita akan membahas jurusan yang lagi famous banget nih bagi adik-adik kita kelas 12 yang mau masuk dunia perkuliahan, yaitu apalagi kalau bukan aktuaria. Oke, Waduh. bersama pemateri kita kali ini Ken Al-Husna, dimohon untuk perkenalan terlebih dahulu Ken. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku Ken Ausnya. Aku sekarang lagi kuliah semester 2 di program studi S1 Ilmu Aktuaria Universitas Gadjah Mada. Salam kenal semuanya. Itu kan keren banget nih, ada yang pemateri kita tentang aktuaria yang benar-benar expert lah, insya Allah. Ini kita akan membahas Aduh. secara tajam, setajam apa? Setajam silet. Oke. Aduh. Boleh banget tuh. Oke, langsung aja nih Ken, kita masuk ke pembahasan. Sebenarnya Oke, boleh. jurusan aktuaria itu bahas apa aja itu Ken? Pertanyaan bagus banget. Jadi mungkin masih banyak banget ya, karena ini jurusan baru masih banyak banget yang belum tahu. Untuk jurusan aktuaria itu sebenarnya kita kayak mempelajari matematika, statistika, teori probabilitas, ekonomi, sama akuntansi untuk ngukur resiko-resiko finansial dari perusahaan dari kejadian masa depan yang kita nggak tahu akan kayak gimana. Jadi kayak ngukur resiko suatu keuangan perusahaan biar aman sampai ke depannya gitu deh. Gitu sih, Bagas. Oke, jadi kok aku dengar-dengar kayak agak mirip sama jurusan statistika ya Ken? Iya, sebenarnya emang kita juga banyak mempelajari jurusan statistika. Nah, teman-teman statistika pun sebenarnya juga bisa ya untuk ngambil peminatan ke aktuaria. Jadi sebenarnya kita itu kalau bisa dibilang anaknya statistika gitu. Oke, Mungkin. ya pas di video sebelumnya kan aku interview juga tuh sama anak statistika UGM juga. Nah dia tuh ambil konsentrasi peminatannya juga aktuaria salah satunya. Oh, Iya, jadi ternyata kok ada saling hubungan antara kedua jurusan iya. tersebut gitu ya. Iya. Oke, Ken. Terus sampai sejauh ini nih, Ken, matkul apa nih yang menurut kamu susah banget gitu? Oh, matkul ya. Sebenarnya kan aku masih semester 2 ya, jadi kayak Iya. belum dapat banyak banget pengalaman mengenai mata kuliah gitu. Nah, kalau untuk sampai semester 2 ini ada nih matkul yang emang eh, setiap orang struggle banget di sini, namanya itu matkul matematika finansial. Nah, itu tuh belajar apa? Itu tuh belajar kayak matematika tapi di dunia finansial. Kayak mungkin kalau teman-teman SMA pernah dapat pelajaran tentang hitung bunga tunggal, bunga majemuk, itu seperti kayak gitu, tapi ya versi lebih dalamnya gitu, kayak ngitung bunga suatu pinjaman, terus ngitung obligasi, ngitung harga saham dan lain sebagainya. Itu emang struggle banget di situ karena apa ya? Karena mungkin dosennya agak unik lah intinya. Terus materinya juga emang susah sih gitu. Oke, tapi kan gini nih, Ken. Hmm, Kita kan di angkatan yang dimana kita tuh kuliahnya online gitu ya. ya, Dan kita beda sama kating-kating kita yang mungkin kalau kita ada kesulitan di salah satu matkul bisa ngumpul bareng nih, bisa bahas tugas ataupun praktikum bareng kayak hmm, gini mau UTS kayak gitu. Tapi kan kalau kita sendiri kan online gitu ya kan. Terus kalau kamu gimana tuh menanggulanginya? hmm. Menanggulangi matkul yang sulit tadi ya. Ya itu sih karena lebih sulit pastinya kita juga
lebih harus mengeluarkan effort untuk bisa paham di materi ini. Nah, mungkin ya itu sih aku ngeluangin waktu lebih banyak untuk belajar materi ini, terus untungnya juga pasti kan kalau di setiap kelas itu ada nih satu 2 orang anak yang emang udah jago banget di bidang ini. Nah, itu aku biasanya tetap nanya-nanya ke materi yang emang kayak aku udah belajar berulang-ulang tetap nggak paham, aku bisa tanya ke mereka dan alhamdulillah mereka juga mau ngajarin gitu. Itu sih, mungkin sama aja kayak offline ya. Jadi aku tetap minta bantuan teman-teman yang emang udah paham gitu di bidangnya. Oke, memang kita juga harus saling ya simbiosis mutualisme lah ya. Bener banget. Kita nggak paham di materi ini, kita bisa nanya teman yang lain, dan begitu pula ketika teman yang lain bingung dan kita bisa tahu lebih tentang materi tersebut, kita juga bisa bantu. Ya gitulah Nah, kurang lebihnya ya kan. bener banget. Terus kalau BTW kan tadi kan matkul yang sulit tuh. Ada nggak sih yang gampang gitu? Apa sulit semua tuh? Gampang ya. Ya. Ini internetku yang putus ya. Sorry, sorry. Oke, mungkin tadi pertanyaannya matkul yang gampang. Karena semester 1 itu jadi kalau untuk di FMIPA itu kita kebanyakan ngulang materi-materi dari SMA, kayak ada kimia, fisika, terus kalkulus itu kita ngulang. Nah, menurutku matkul yang paling gampang itu karena aku suka matematika dari SMA itu kalkulus. Jadi semester 1 itu kita cuma kayak ngulangin tentang limit, turunan gitu, jadi masih bisa banget untuk dikejar nilainya, dipelajari, dan nggak butuh effort yang banyak juga karena kita udah belajarinya pas SMA. Gitu sih. Oke, oke. Ternyata ada juga yang mudahnya gitu lah ya. Pasti dong. Oke, oke. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudahan. Oke, Waduh. siap. Nah, terus nih Ken, kalau tugas dan praktikum anak aktuaria tuh apa aja gitu Ken? Ngapain gitu? Tugas sama praktikum ya. Mungkin kalau aku lihat sampai sekarang nggak banyak beda ya dari anak SMA di mana tugasnya dikasih suatu soal, terus kita suruh selesaiin, terus dikumpulin, seperti itu. Nah, kalau untuk praktikumnya sendiri, emang setahuku untuk departemen matematika, gimana ada matematika, statistika, aktuaria itu emang praktikumnya itu nggak terlalu berat gitu loh, nggak kayak jurusan-jurusan saintek lainnya. Jadi kalau sampai sekarang aku cuma pernah ngalamin satu praktikum yaitu praktikum pemrograman dan itu lapraknya itu enggak seberat jurusan-jurusan saintek yang lainnya. Di semester ini pun aku sama sekali nggak ada praktikum. Dan setauku juga untuk aktuaria itu pasti praktikumnya emang sekitar software komputer gitu. Jadi gimana cara kita pakai software komputer untuk selesaiin masalah-masalah matematika gitu. Dan lapraknya emang enggak seberat aku dengar dari jurusan-jurusan saintek lainnya. Jadi menurutku untuk tugas dan praktikum, sampai saat ini aku belum merasa yang seberat teman-temanku yang ada di jurusan saintek lainnya sih. Jadi kayak pasti punya waktu luang buat ikut kegiatan perkuliahan lainnya, bisa bisa banyak harinya gitu sih kalau menurutku. Oke, berarti masih bisa santai gitulah ya. Jadi nggak Iya, terlalu lumayan lah. banget gitulah. Iya, bener banget. Oke, tapi gini nih Ken, sebenarnya hal mendasar apa sih Ken yang kudu dimiliki anak aktuaria nih? Kan notabene-nya jurusan baru nih. Apa dong gitu yang kudu banget udah dimiliki gitu? Oke, hal mendasar. Menurutku kalau emang kamu mau masuk jurusan ini, jurusan ilmu aktuaria, kamu itu yang paling utama itu harus suka matematika. Kamu harus suka ngitung, kamu enggak stres kalau misal tugasmu banyak hitung-hitungan, terus kamu ya bisa punya daya dong cepat di bidang matematika gitu. Karena emang kita akan berputar-putar di seputar angka-angka, hitung-hitung gitu sih. Jadi matematika menurutku yang paling utama. Oke, tapi gini nih Ken, sebenarnya yang jadi pembeda itu apa sih Ken sama jurusan statistika gitu? Oke, jadi sebenarnya statistika itu luas banget ya.
penerapannya. Jadi ya salah satu penerapannya itu di ilmu aktuaria ini sendiri. Statistika itu kan lebih ke data, ngolah data dan lain sebagainya. Untuk aktuaria itu emang dia lebih ke urusan finansial gitu sih. Kalau statistika kan enggak ya. Jadi sebenarnya kita bisa dibilang juga mirip sama akuntansi gitu. Jadi menurutku lumayan beda sih jurusan statistika dan aktuaria itu sendiri. Karena kita banyak mikirin finansial gitu. Oke, Ken. Terus nih Ken ya, kalau di aktuaria sendiri tuh magangnya di mana Ken? Terus ngapain gitu? Ada target apa yang kudu dicapai gitu? Oke, untuk magang sebenarnya jadi kan untuk di aktuaria UGM sendiri kan masih 2 angkatan ya, dan magang itu biasanya di angkatan ketiga. Jadi, apa yang aku ceritain pada pertanyaan ini, itu menurut penglihatanku aja ya, karena cutting juga belum ada yang magang. Nah, setahuku kalau untuk UGM itu nanti dia tuh udah kerjasama sama perusahaan-perusahaan asuransi kayak Prudential, Manulife gitu untuk nanti tahun ketiga kita bisa magang di sana sebagai aktuaris gitu. Nah, terus kerjaannya ngapain tuh kalau kita magang di situ? Kerjaannya itu kita kayak ya itu mikirin risiko keuangan perusahaan yang kita sedang jadi magang di sana, terus kita ngitung preminya, kita ngitung cadangan perusahaannya berapa biar perusahaan itu tetap jalan ke depannya, gitu-gitu sih. Aku masih belum punya pandangan yang lebih jauh sih untuk permagangan ini. Oke. Iya enak banget sih. Itu udah dikoordinasi, udah dikoordinir gitu sama pihak kampus. Jadi tinggal action aja gitu. Oke lah. Tinggal action, bener banget. Terus gini nih Ken, sebenarnya kenapa sih orang itu sekarang pada tertarik banget sama jurusan yang satu ini? Emang ada kelebihan apa yang bikin orang tuh benar-benar tertrigger banget untuk masuk ke jurusan ini, Ken? Oke, kalau berdasarkan sepenglihatanku ya, menurutku kenapa sih orang jadi pengen banget akhir-akhir ini jadi pengen banget masuk ilmu aktuaria? Itu yang pasti karena banyak banget dari media-media itu bilang kayak prospek kerjanya bagus. Jadi kan orang tua semakin, "Aduh, kamu harus di sini, prospek kerjanya bagus." Terus juga gajinya Oke. juga dibilang lumayan nih kalau untuk masa depan gitu. Karena aktuaris di Indonesia juga masih dikit. Itu sih mungkin menurutku kenapa kayak banyak banget ya akhir-akhir ini jadi aktuaria gitu. Nah, nih, menarik nih. Tadi kan kita udah, kamu sendiri udah nyinggung yang namanya prospek nih. Nah, Hmm. sebenarnya prospek ke depan buat anak aktuaria itu mau jadi apa gitu? Oke, untuk prospek ke depan, pastinya jadi aktuaris. Nah, aktuaris sendiri itu ada beberapa jenisnya, kayak aktuaris untuk ngitung premi, ngitung valuasi, dan lain sebagainya. Terus bisa juga jadi peneliti atau pendidik di bidang ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria ini kan sebenarnya masih bisa banget ya untuk dikembangin. Jadi butuh banget untuk peneliti, untuk dosen-dosen gitu juga masih dibutuhin banget karena baru dikit juga. Nah, terus juga bisa jadi orang yang kerja di bidang regulasi nih, kayak kerja di OJK dan lain sebagainya. Konsultan keuangan juga bisa untuk perusahaan-perusahaan gitu. Itu sih beberapa pekerjaan yang utama dimiliki seorang lulusan aktuaria. Oke, sebenarnya kalau bagi lulusan jurusan aktuaria sendiri tuh punya beberapa poin plus apa aja tuh, Ken? Kan mesti orang banyak nanya tuh. Kan kalau kita mau ngelamar kerja kan kayak kita juga kudu nunjukin nih poin plus kita tuh apa gitu. Dan untuk anak aktuaria sendiri tuh apa gitu, Ken? Poin plus anak aktuaria ya. Apa ya, ini pertanyaan yang lumayan sulit. Mungkin untuk anak aktuaria karena emang kita dilatih untuk nyari resiko keuangan suatu perusahaan, kita tuh pastinya teliti gitu ya untuk liatin data-data keuangan suatu perusahaan, kita tuh teliti, terus kita
diajarin buat tekun, cermat gitu sih kalau menurutku. Terus kita juga pastinya kita dilatih untuk bisa pakai program-program berhitung yang ada di komputer. Kita juga udah terlatih juga untuk bisa ngadepin angka-angka yang banyak dalam laporan keuangan dan lain sebagainya, gitu sih. Oke, keren banget sih. Terus kalau itu sih Ken, ini kan udah 2 semester kuliah di jurusan aktuaria. Rasanya gimana Ken? Aduh, menurutku sampai saat ini aku masih enjoy banget ya untuk selama ini 2 semester udah kuliah di jurusan ilmu aktuaria ini. Kenapa? Karena jadi aktuaria ini kan kalau di UGM itu satu angkatan cuma 40 orang ya. 40 orang itu jadi kamu rasanya itu kayak benar-benar lagi satu kelas SMA kan biasanya Iya, 30-an orang gitu ya. Jadi kayak benar-benar satu kelas gitu loh. Kita jadi bisa solid, jadi benar-benar kalau misalnya ada tugas itu kita bisa ngerjain bareng, kalau ada kuis kita juga suka ngerjain bareng dan lain sebagainya. Jadi benar-benar lingkungannya tuh enak banget ya untuk kita berkuliah gitu. Terus menurutku juga karena kita baru 2 angkatan ya kalau di UGM itu, jadi dengan angkatanku sama angkatan itu benar-benar kita saling ngebantu banget ya. Jadi benar-benar nggak ada senioritas. Pokoknya menurutku cocok banget sih lingkungan aktuaria ini untuk aku itu. Oke. Terus nih Ken, harapan kamu ke depan setelah lulus nih di jurusan aktuaria S1 UGM nih, mau jadi apa Ken? Waduh, agak berat ya sebenarnya untuk sebenarnya belum kepikiran sesuatu yang fix gitu ya untuk setelah lulus aku mau ngapain. Pastinya jadi mungkin sedikit informasi aja untuk aktuaria itu, jadi kita ada ujian-ujiannya gitu nih buat kita dapat gelar sebagai seorang aktuaris. Pastinya aku harus nyelesain ujian-ujian itu dulu, habis lulus. Terus mungkin aku bisa ngambil S2 ilmu aktuaria juga di Univ lain. Terus ya untuk pekerjaan aku pada saat ini juga belum dapat yang fix aku mau jadi apa untuk kedepannya juga. Tapi untuk yang menarik dari prospek-prospek kerja yang aku tadi sebutin, aku lebih tertarik ke bidang konsultan atau bidang pendidik gitu sih, guys. Oke, mantap banget nih. Nah, pesan pesan bagi the next pejuang aktuaria UGM nih, atau aktuaria manapun wes. Apa nih Ken? Wejangannya gitu. Jangan. Oh, ini udah SBMPTN nggak sih? Berarti mungkin untuk yang ujian mandiri dan lain sebagainya ya. Ya. Menurutku kalau kamu emang pengen banget nih masuk jurusan suatu apapun jurusan, terutama jurusan aktuaria, kamu emang mikir kalau ini tuh benar-benar passionmu, menurutku ya perjuangin aja semaksimal mungkin karena itu emang worth it banget ya untuk diperjuangin, worth it banget untuk kamu ngeluangin waktu mainmu untuk belajar, worth it banget untuk kamu doain di setiap ibadahmu. Untuk itu maksimal semaksimal mungkin lah untuk berjuang serius lah mumpung masih ada kesempatan, karena kamu bakal seneng banget kalau udah keterima di sesuatu yang kamu impikan, dan pastinya kamu juga akan nyesel banget kalau kamu harus jatuh dari impianmu itu. Jadi tetap semangat semaksimal mungkin mumpung ada waktu, dan banyakin berdoa. Oke Ken, makasih banget nih Ken atas sharing-sharingnya. Semoga kuliah Ken juga diberi kelancaran, kemudahan secara lahir dan batin, dan lancar semuanya pokoknya sampai lulus, sampai kerja dan seterusnya. Amin, Oke, amin, ya rabbal alamin. oke, Makasih banyak juga untuk Bagas udah diundang di acara yang keren banget, Kupas Tuntas Jurusan Aktuaria ya, keren banget. oke, siap. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Oke.